Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal farah. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul nabil karim. Allahumma salli wa sallim wa qawli wa azim ala nabi rahmah iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita banggakan akhina fillah Bapak Adi Irwan beserta keluarga, istri, anak-anak beliau. Kita doakan dengan doa-doa terbaik, mudah-mudahan senantiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, jasmani, rohani, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan aktivitas baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan yang berhubungan dengan manusia, hablum minannas. Senantiasa diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dimudahkan datangnya rezeki oleh Allah, diluaskan rezekinya yang halal dan dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat untuk bekal di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Doa-doa terbaik tersebut tadi untuk kita semua yang hadir jamaah pengajian rutinan bulanan Masjid At-Ta'awun yang ulun banggakan bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa perhimpunan, perkumpulan, pertemuan kita sebelumnya sampai malam ini dan insyaallah diistiqomahkan senantiasa di dalam rahmat, di dalam ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan manfaat yang besar di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah selalu kehadiran kita Muhammad beserta keluarga kerabat sahabat termasuk kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, kajian Asmaul Husna kita tunda bulan depan. Pertama, batas kertas yang ulun taruh hilang, tidak tahu kemana. Saya masih membahas as-salam apa al-mu'min, lupa. Kalau as-salam habis, kalau mukmin. Kalau belum habis ya di ujung-ujung as-salam. Kalau as-salamnya ada, posisinya tandanya hilang. Kalau al-mu'min sebenarnya saya siap, kitabnya ada, tinggal nyampaikan. Tapi karena ini nuansanya beda di rumah beliau, dan tadi informasinya beliau yang minta dan ada hajat beliau, di antaranya tadi kita bacakan yasin, tahlil dan doa untuk almarhum almarhumah yang saya sebutkan tadi, kemudian tambahan minta doa selamat pada bala dan minta doa untuk putri beliau yang ada di pondok pesantren, dan doa-doa sudah kita sampaikan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, sesuai dengan ayat yang ulun sampaikan tadi, yang sudah familiar, yang sudah tidak asing lagi, hafal kita, dan kita mengetahui apabila dibaca ayat itu tentu berkenaan dengan waktu. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ayat ini 3 ayat namun berisi 4 poin penting. Nah, Habib mau menjelaskan tidak pada posisi 4
poinnya, tapi lebih dari sekedar itu, karena surat Al-Asr ini Pak, oleh ulama 40 ulama itu diterjemahkan berbeda-beda ya. Jadi 40 ulama sudah mengarahkan kita kepada ini ayat. Cuman sayang dari 40 mungkin beberapa yang kita ketahui, dan bahkan di khutbah Jumat pun disampaikan, di pengajian-pengajian pun jadi wajib. Karena Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran itu ini aja enggak 30 juz, maka sudah cukup, sudah memenuhi. Jadi belum lagi Fatihah itu seluruh Al-Quran dan lain-lainnya ya, Yasin hatinya Quran, belum lagi lain-lainnya. Tapi begitu hebatnya ayat ini sehingga saya mengatakan seandainya Allah tidak turunkan 30 juz itu, maka satu surat Al-Asr ini cukup bagi kita untuk dijadikan pedoman hidup. Kita terjemahkanlah wal asri, demi masa. Ini menggunakan nakiro. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan isim nakiro. Dia menempati posisi yang keempat. Ada posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Masing-masing menerangkan tentang masa, tentang waktu. Nanti kamu sebutkan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat yaitu demi waktu atau demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia mana ini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua tanpa terkecuali orang yang beriman. Ulama yang mengatakan tidak, sudah boleh, karena boleh tidak terkena hukum. Jadi anak yang sudah balik itu kalau dia berdosa tidak dihukum sama Allah. Tapi dosa yang dilakukan itu kalau orang tuanya tahu, ketika dia mengetahui dosanya harus diluruskan ke orang tuanya. Itu namanya kita tahu anak kita berkejutan gitulah, tiba-tiba anak memperbuat sesuatu, namanya anak, wajar, tidak apa-apa, jangan dimarah, jangan dipukul. Tapi ketika orang tua mengetahui yang demikian, maka diarahkan, itu namanya pendidikan tarbiyah. Kalau dibiarkan seketika itu berdosa, dan itu anak berpotensi mengulangi dosa lagi, ulangi dosa lagi. Dan kalau ini anak nanti mendapat ajaran dari orang, maka orang itu berdosa, orang tuanya dosa. Tidak akan pernah dosa itu kecuali sampai menghentikan kesalahan tadi. Nah begitu balik udah mulai. Jadi selamatkan anak-anak kita pada perbuatan-perbuatan yang kita mendidiknya supaya sejak kecil sudah diarahkan. Ya apalagi anak-anak sekarang ini bisa gadget, bisa macam-macam ya. Anak-anak dulu, masya Allah, anak dulu itu tidak bisa bohong Pak. Iya, kalau dia mengatakan sesuatu pasti bohong, pintar bohong secara. Nah kasusnya anak ini Pak seperti uang palsu. Saya punya uang palsu, saya belanjakan. Dosa saya. 100.000 beli rokok misalnya ya, 60.000 bangsul 40. Saya dapat uang asli 40 dan memakan rokok tadi, rokok haram. Jadi kalau rokok itu hukumnya haram ya karena tadi itu ya palsu itu ya. Nah, rokoknya jadi haram. Kalau orang itu tidak tahu, yang menerima duit yang jual rokok nggak tahu Pak, kan dia belanja, uangnya berpindah ke orang lain, maka dia berdosa. Nanti yang dibelanjakan itu belanja, dia berdosa. Selama uang itu muter dan secara fisik masih berlaku, belum hancur, dosanya tidak pernah berhenti. Orang pertama tidak tahu. Ketika uang palsu itu tak belanjakan dan dia tahu, pasti ngomong, aku tidak mau rugi. Marah-marah dia, kurang ajar. Tidak tahu orang yang ngasih. Kan dia merasa sudah rugi,
dibelanjakan. Dia dosa, saya dosa. Dibelanjakan dosa, terus dosa. Nah itu tadi sedikit agak nyimpang karena menjelaskan daripada wal asli isim nakirah, dan dia menjadi penjelasan waktu di urutan yang keempat. Nanti ada waktu itu yang pertama yang Allah gunakan untuk bersumpah seperti wadduha wal laili wasyamsi, ya, wan najmi idza hawa dan lain-lain. Subhanallah. Kemudian berikutnya, sesungguhnya manusia dari kerugian. Ulama mengatakan semua rugi. Yang satunya enggak, yang baligh. Yang belum baligh tidak dihukum dosa. Lalu yang kedua, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh. Kemudian yang ketiga, saling menasihati supaya dalam kebenaran. Yang keempat, nasihat dalam kesabaran. Ini ayat yang sampean sudah tidak asing lagi, yang belum jadikan kajian kita malam ini untuk kita kembali mensikapi, memaknai tentang waktu. Berikutnya tadi hadis Nabi, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang justru manusia banyak yang rugi, banyak yang disia-siakan. Ujaran Banjar ingat bisi waktu terbunguli, yaitu sehat dan kesempatan. Ketika sehat ya digunakan, ketika sempat disia-siakan. Jadi saya hubungkan Al-Quran Al-Asr 3 ayat dan hadis Nabi mengatakan ada dua nikmat yang justru manusia rugi, yaitu sehat dan kesempatan. Kembali kepada ayat wal asri. Yang pertama, Allah menggunakan ad-dahr. Bisa dibaca nanti di Al-Insan surat nomor 76 insyaallah ya. Ayatnya yang pertama sama yang kedua. Allah berfirman menggunakan makna waktu, yaitu hal ataka 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an makhluk. Waktu yang digunakan yang pertama kali, sebab waktu itu manusia belum disebut apa-apa. Jadi ada masa di mana manusia belum terbentuk, masih berproses 3 kali, dari nutfah ke darah dan ke daging. Nanti penjelasan ini di nama yang ke-12, 13, 14, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tapi malam ini sudah terangkat, tidak apa-apa, nanti bisa dijelaskan kembali. Jadi waktu yang pertama digunakan oleh Allah dari 4 itu, yaitu dinamakan ad-dahr, yaitu saat, waktu, masa di mana manusia belum terbentuk, masih dalam proses air mani, darah dan daging, calon plasenta, calon orok, calon bayi kandung. Itu kan masa prosesnya itu 120 hari, kemudian dimasukkan ruh, dia berbentuk, Allah jadikan kelopak mata, telinga dan lubangnya, mulut, hidung, kemaluan dan dubur. Allah jadikan tangan, kepala, sampai 9 bulan baru kemudian lahir. Nah, ketika lahir sudah dikenakan oleh Allah waktu, yaitu Allah menggunakan yang kedua. Kalau yang pertama ad-dahr, yang kedua Allah memakai kata ajal. Fa idza jaa ajaluhum lasta'na sa'atan wala, nanti ada masanya. Bayi yang lahir tadi ini waktunya nanti akan datang, yaitu kematiannya. 2. Jadi al-ajal itu waktu.
waktu di mana batas hidup berpisahnya ruh dan jasad. Kemudian yang ketiga, Allah menggunakan waktu dengan sebut al-waqt. Tahu kita ya, mana jalurnya? Yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Coba lihat, ad-dahr manusia dalam proses waktu di mana dia diproses. Yang kedua, hidup nanti akan ada waktu masa di mana dia meninggal. Yang ketiga, ada waktu di mana dia disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala. Baru yang keempat, waktu yang digunakan illadzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, untung kita ya ada ulama-ulama yang alim yang diberikan oleh Allah ilmu laduni, dan dia bisa menerjemahkan ayat ini, dan 40 ulama berbeda-beda. Nah, malam ini ulun ambilkan salah satu di antaranya. Insyaallah ada rekaman sampai bisa nyerap. Ingetin, waktu yang pertama disebut ad-dahr, yang kedua disebut la ilaha illallah, ajal, yang ketiga disebut al-waqt, waktu di mana manusia disuruh beribadah kepada Allah, dan waktu yang ketiga resiko apabila waktu ibadah itu tidak digunakan. Nah, kembali kepada beberapa ulama yang berbeda pendapat, orang yang rugi itu semuanya, laki, perempuan, tua, muda, yang beriman ya. Kalau tidak beriman tidak bicara. Kata ulama yang lain enggak, yang belum balik dia tidak terkena. Kesimpulan, ad-dahr waktu sebelum keberadaan seseorang. Yang kedua yaitu waktu yang nanti telah akan dimintai pertanggungjawaban setelah kembali kepada Allah Ta'ala, terpisah. Kemudian yang ketiga yaitu waktu yang Allah tentukan baginya saat-saat beribadah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17. Syukur-syukur kalau ditambah, yaitu ada 12 rakaat, namanya nafilah atau nawafil atau tatawu atau manzub. Jumlahnya 12 rakaat yang mengiringi sholat yang 5 kali. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur, sesudah duhur 2 rakaat jadi 6, sebelum asar 2 rakaat 8, setelah maghrib 2 rakaat 10, dan setelah isya 2 rakaat, berarti menjadi 12. Yang ngerjakan itu dapat surga. Loh, kalau sunnahnya surga, wajibnya dapat apa kira-kira? Masya Allah ya. Mau nggak dapat surga? Kalau mau, yang sunnah 2 rakaatnya dikerjakan, jangan ditinggal. Sunnah dikerjakan berpahala, kalau enggak dosa, rugi. Kalau mau ditambah jadi 18, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat sesudah asar, berarti tadi 12 tambah 4 16. Kemudian setelah azan isya sebelum iqamat jadi 20. Belum lagi nanti setelah azan maghrib, yang kata Nabi kalau mau silakan, tidak apa-apa, karena sahabat di Madinah mengikuti Nabi, dan Nabi ketika sholat memilih dinding-dinding tiang-tiang sehingga diikuti. Setelah itu Nabi tidak kerjakan lagi karena takut nanti jadi wajib. Sebab ketika sahabat melihat, maka sahabat ikut kepada Nabi memperbuat itu dan lain-lainnya. Nah, jadi itu waktu yang digunakan ketiga. Pertama dahr, yang kedua ajal, yang ketiga al-waqt yang terkait dengan ibadah, yang keempat yaitu al-asr, di mana manusia dinyatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah rahimahullah, berarti kalau ayat ini ada 4 kesimpulan, maka
4 waktu itu harus digunakan oleh orang yang berakal. Pertama, untuk munajat kepada Allah. Betul ya? Nek punya waktu digunakan untuk munajat. Kira-kira banyak mana dibuat kerja sama dibuat munajat? Banyak bekerja ya. Munajatnya cuman habis sholat subuh, habis sholat zuhur. Kan tidak mungkin habis sholat kita tidak doa. Ada tapi assalamualaikum pergi sudah ya. Biar aja sudah. Jadi waktu yang pertama digunakan untuk munajat. Orang yang berakal 4 waktu yang digunakan pertama untuk munajat. Yang kedua, dari 4 waktu orang yang berakal digunakan untuk muhasabah. Sampian punya waktu untuk evaluasi. Terus wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kapan mau muhasabahnya? Ketika mau tidur. Begitu kita sudah wudhu, kita letakkan lambung kita tempat tidur, kita pilih menghadap kiblat, posisinya miringnya ke sebelah kanan menghadap kiblat, sudah wudhu, dibaca doa-doanya, lalu dia muhasabah. Ingat, mulai bangun tidur sampai tidur tadi, perkara-perkara apa yang dia menyelisih terhadap wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus shalihat, yang di dalamnya ada ajal, ada waqt, dan ada al-asr tadi. 4 waktu orang yang berakal. Yang pertama adalah untuk munajat. Tidak banyak kita munajat ya. Al-Imam An-Nawawi, beliau mengarang kitab namanya Al-Azkar, khusus doa. Itu ada ribuan, Pak. Ada ribuan. 80 diantaranya doa-doa terbaik karena tempat dan karena waktu. Karena tempat di Mekah, di Medina. Kalau punya rezeki, selain kita haji umroh ke Mekah Medina, satu tempat lagi hebat didatangi, Al-Aqsa. Amin. Mudah-mudahan yang sudah haji nabung, insya Allah bisa ke Al-Aqsa sana ya, bisa ziarah ke Palestina sana, ke Masjid Al-Aqsa, berdoa di sana. Itu tempatnya nabi-nabi dan Israel. Ya, Nabi Ibrahim pernah di sana, dan semua nabi-nabi termasuk Ishak, termasuk Ismail, walaupun nanti Ibrahim dan Ismail adalah bangsa Arab, tapi mereka juga pernah hidup di Palestina dan melahirkan nabi-nabi Bani Israel yang kita tahu semua, dari mulai Yakub, dari Ishak, Yakub dan 12 anaknya, termasuk di sana ada Yusuf, ada Sulaiman dan nabi-nabi yang lain, sampai Nabi Isa, Nabi Musa, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya dan lain-lain. Kemudian waktu yang ketiga yang oleh orang berakal digunakan yaitu untuk tafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi sampean jangan keluar asli malam ini tak sampaikan supaya sampean dapat 4 waktu tadi ketika munajat. Kembali ke doa tadi, An-Nawawi Al-Azkar. Doa karena tempat di Mekah, di Medina, itu paling bagus, Pak. Tidak ada bumi Allah yang bisa nandingi doa. Indonesia kalah, India, Cina, Jepang, Amerika, Prancis, kalah. Yang paling bagus doa sudah. Dan di seluruh tempat-tempat, sampai di Mutazam, sampai di Hajar Aswad, sampai di talang emasnya, iya, mizab namanya itu pancoran air itu namanya mizab, itu doa dikabulkan gitu ya. Kemudian di Hijr Ismail, kemudian di Maqam Ibrahim, waktu masuk Babu Salam, waktu di Sa'i, di Bukit Sofa Marwah, itu tempat nggak ada yang bisa ngalahkan. Begitupun di Medina, di Raudhah, di pintu-pintunya, ya. Kemudian selain doa itu sebab karena tempat, karena waktu,
ketika azan dikumandangkan, termasuk Pak ketika sampeyan baca Quran selesai dibaca doanya. Itu tidak dibaca kalau hatam, enggak. Kalau hatam wajib sudah, tapi jangan nunggu hatam. Begitu kita baca Quran dibaca Allahumma hamna bil Quran waj'alna imama. Ada doa-doa yang terkait dengan amaliyah. Setelah sholat, setelah azan, khotib Jumat, ketika duduk di antara dua khutbah, ketika hujan turun, macam-macam. Ya, nah salah satunya doa itu digunakan untuk munajat. Yang kedua muhasabah. Yang ketiga digunakan untuk tafakur, mikir. Ya, ada doa yang berpokok, enggak lazim gitu. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa keluar WC masuk WC. Nah, kalau itu dianukan bagus, berarti kita tidak melalaikan waktu, tidak kosong waktu-waktu itu di mana orang yang berakal menggunakannya untuk munajat, untuk muhasabah dan untuk tafakur. Tafakur. Kemudian yang keempat, waktu digunakan oleh orang yang berakal untuk mencari rezeki, untuk mencari penghidupan. Oh kalau ini nggak usah diajarin sudah. Nah, ya, kalau waktu begawe nyaman biar sudah. Iya. Sampai-sampai ada orang yang ninggalkan waktu sholat gara-gara waktu kerja ya. Nah, diutamakan waktu kerjanya. Apalagi kerjanya banting pulang peras keringat. Sembayangnya tidak banting-banting pulang peras keringat ya. Nah, itulah 4 waktu yang digunakan oleh orang berakal. Kita jelaskan Pak. Dari keempat waktu tadi. Yang pertama waktu untuk munajat. Contohnya berzikir mengingat Allah. Orang yang berakal tersambung dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas. Dia gunakan waktunya untuk menuju kepada Allah. Zikir itu kayak apa sih? Zikir itu, mohon maaf, tidak cuma kalau sana punya hajat, nunggu punya hajat baru ingat sama Allah baru minta, enggak. Setiap saat, setiap waktu tidak pernah kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun selalu kita tersambung dengan Allah. Kira-kira kayak HP dulu ya, udah penuh, nggak cukup, bawa power bank. Nanti kalau jalan habis baterainya, kemana mencari? Disambungkan. Satu kena kosong diisi. Nah manusia hatinya juga diisi selalu zikir kepada Allah. Itu yang pertama, waktu yang terkait dengan munajat. Zikir itu ada 7 macam. Seutama-utamanya az-zikir la ilaha illallah. Zikir itu 7 macam. Ya. Pertama, zikir kedua mata dengan menangis. Orang-orang soleh itu kalau dia nangis, dia copot, dia punya surban, air matanya diusapkan ke seluruh tubuhnya. Sebab air mata itu nanti yang memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Air mata khasyah, air mata takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Ingat sama Allah, ingat dosanya, ingat sama kurang bagus dalam menggunakan nikmat Allah. Dikasih kesempatan sia-siakan, sehat sia-siakan. Dia ingat itu, keluar air mata. Air mata khusyuk takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua, telinga, yaitu mendengarkan kebaikan, ayat-ayat Allah, dengar nasihat, mendengarkan ilmu. Zikir. Yang ketiga, zikir lidah, dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah. Dengan lisan baca Quran, ngingetin orang, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Zikir lisan, ya, tidak mengumumkan orang. La tuqassalam illa bi dzikrillah. Dia tidak bicara kecuali bicara dengan yang paling tinggi derajatnya, yaitu afdhalud doa alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu ucapan di lisan, keyakinan di hati, dan dibuktikan dengan amal. Fa'amna bi nikmati rabbika fahaddits. Ada satu riwayat Pak,
orang-orang yang zikir sama Allah gunakan lisan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Ini ada dua rombongan kelompok manusia masuk surga baru. Tapi mereka ini lebih cepat. Kayak barisan lomba gerak jalan gitu. Tiba-tiba ada yang muncul dari belakang. Ia menjauhi. Yang ini disalib kalah di belakang ini. Masuk surga. Dan mereka mendapatkan surga yang lebih daripada yang tertinggal tadi itu. Maka mereka menanya, siapa mereka itu? Malaikat tidak, anbiya tidak. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Apa amal mereka? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Turun ayat wasiqal ladzina taqaw ila wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Maka dikirimlah manusia berombong-rombong menuju surganya Allah. Ditanya dan dikatakan mereka itu alhamdun, zikir, yaitu yang ketiga dengan menyampaikan pujian kepada Allah, termasuk memuji Rasulullah dengan sholawat, termasuk dengan menjawab sholawat. Kalau tidak bersolawat jawab. Seperti saya katakan Muhammad Muhammad ya. Apa ruginya? Padahal ucapan itu besar. Yang keempat, pertama zikir mata, kedua telinga, ketiga lisan, keempat tangan untuk berbagi, menolong orang, termasuk kaki. Zikir kaki, kakinya tuh diingetin seketika itu kalau dia salah melangkah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku tidak pernah menyentuh makanan ketika aku angkat belum sampai ke mulut, mati dahulu. Kata Nabi, aku tidak pernah mengangkat kaki dan meletakkannya, kematian itu datang. Sebegitu Nabi mengingat. Jadi Nabi itu sampai mau makan juga ingat mati. Kalau kita makan tidak ingat mati. Iya, kita yang makan tidak ingat mati. Lupa sama mati. Nah, insyaallah kita nyentuh Nabi itu. Kaki melangkah itu termasuk zikir. Kemudian yang kelima, zikir tubuh. Zikir tubuh. Kita tidak boleh maksiat sama orang tua. Kalau maksiat sama ayah sama ibu itu sekujur badan. Jadi ada dosa apabila dilakukan seawaan berdosa, yaitu ketika durhaka sama orang tua. Ada dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemampuan, macam-macam. Itu cuma 2-3 daripada. Kalau mata aja. Tapi dosa karena lalai peperangan, macam-macam ini. Tapi ada satu dosa dilakukan itu melibatkan seluruhnya, yaitu durhaka sama orang tua. Nah itu dinamakan zikir, yaitu tubuh, termasuk menepati janji. Orang yang ingkar janji itu dia mengabaikan tubuhnya. Kemudian yang keenam, zikir perasaan, yaitu sama seperti yang pertama, timbul karena rasa takut dan harapan. Jadi kalau zikir hati itu ada takut, ada harap. Kalau yang pertama tadi nggak ada harap, cuma takut aja sampai air mata keluar. Yang ketujuh, zikir jiwa, yakni hidup yang tenang, hidup yang sakinah karena marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan al-muhib. Jadi ada orang yang ingat sama Allah dari jiwanya, sehingga kalau zikir jiwanya itu dibawa sholat pasti khusyuk. Salah satu dari 10 cara khusyuk yaitu zikir jiwa. Makanya sholat itu ada 2 sisi, zahir dan batin. Rukunnya 3, rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Maka zikir qalbi namanya latifatul qalbi, itu adalah bagian daripada zikir. Nah, rahimahullah itu baru yang pertama ya.
dari 4, yaitu yang pertama munajat kepada Allah, isinya 7. Yang kedua, pentingnya waktu untuk muhasabah. Tadi yang pertama ingat ya, ada waktu untuk munajat, untuk muhasabah. Kemudian yang ketiga, waktu untuk tafakur. Dan yang keempat, untuk mencari rezeki. Karena kita yang kedua, waktu yang digunakan untuk muhasabah, mengevaluasi diri, untuk mengingatkan kualitas diri maupun ibadah. Pak, muhasabah ini 2 perkara, Pak. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita, akhirat akan datang. Jadi kalau sampai mau menggunakan zikir yang kedua, yaitu pentingnya waktu untuk muhasabah, maka ingat ini, Pak, dunia akan pergi meninggalkan kita, akhirat berjalan mendekatkan kita. Betul ya? Sampai mau kemana? Menuju akhirat, berarti kuburan. Sampai dinamakan mazra'atul akhir. Dunia akan pergi meninggalkan pemiliknya yang sifatnya sementara, tapi akhirat akan berjalan mendatangi kita. Kalau kita pakai akal, kita yang mau berjalan menuju akhirat dan pergi meninggalkan dunia. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, kamu akan ditinggalkan dunia dan kamu akan menuju akhirat. Itu cara kita bermuhasabah. Yang ketiga, waktu digunakan untuk tafakur, merenung akan kekuasaan Allah Ta'ala, yaitu sebab karena kita diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Al-Quran memotivasi kita untuk merenungkan segala ciptaan Allah, bukan malah kita abe ya. Ketika Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita tafakur, Allah tidak ingin kita gitu. Supaya manusia itu selalu fikirannya tidak kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu waktu yang terkait untuk mencari rezeki. Rezeki yang terbaik ada kerjakan dari tangan sendiri, dan kerja, bukan dari meminta-minta menjadi beban tanggungan orang lain. Nabi tidak senang. Nabi al-yadul ulya afdal biyadi suflah. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu bisa memberi, bukan malah kita meminta. Makanya jangan terima kasih dulu, didoakan jazakumullah khairan katsiran. Jadi kalau ada kasih jazakumullah, kita kalau afal jazakumullah khairan katsiran. Jadi kita menerima terus ini, menerima tidak ngasih-ngasih gitu. Artinya terima kasih itu terima atas yang ngasih. Terus kapan kita ngasihnya? Iya, kasih terima maksudnya ya, ngasih terima, ngasih terima. Give and give bahasa Inggrisnya ya. Rezeki terbaik yaitu didapat dari tangan sendiri bekerja. Nah, bekerja ini salah satu perkara mulia. Sebagai rezeki adalah yang berasal dari tangan sendiri, artinya tidak menjadi beban orang lain. Subhanallah, itulah peringatan kita tentang wal asri dari 40 ulama yang menerjemahkannya, yang bisa kita jadikan bahan kajian malam ini, sehingga kita bisa menjaga kesempatan kita untuk kita gunakan dan kita jaga kesehatan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terkena ayat yang mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Surat ini penafsirannya tadi ada yang mengatakan seluruhnya, ada yang bilang yang balik, yang tidak balik enggak. Di dalam kitab Al-Kasyaf, wal asri innal insana lafi khusrin atau khasar,
itu dinamakan isim nakirah. Isim nakirah itu memiliki makna beragam. Pertama, yaitu menjadi manusia yang berada dalam keanekaragaman kerugian, kecuali mereka yang beriman. Iman itu pembenaran di hati dan apa yang dengar, bukan pembenaran pikiran. Jadi iman itu tidak menggunakan pikiran, tapi apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Dinamakan ainul yakin, ilmul yakin, dan hakul yakin. Kecuali mereka yang beriman. Tidak semua orang beriman, kecuali yang beramal. Dan tidak semua yang beramal, kecuali orang yang memberikan saran, melindungi orang lain dari kesalahan untuk dia nasihat. Tidak cukup, kecuali dilakukan dengan kesabaran. Alladzina amanu wa amilus shalihat, maknanya bukan sembarang amal, tetapi amal yang soleh. Orang yang dengan amal yang soleh itu akan dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini memotivasi kita bahwa kita terus berjalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satupun yang kita baik kecuali amal kita. Sebagaimana kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, nanti meninggal pun tidak membawa apa-apa. Tapi bekas yang kita punya itulah nanti yang akan menyelamatkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian malam ini menginspirasi kita semua dan menjadi peringatan ibda' bin nafsik, bahwa kita sudah meninggalkan waktu yang waktu itu tidak mungkin kembali lagi. Dan hari ini secepatnya kita mengevaluasi, dan besok masih punya kesempatan manakala kita mengakui waktu-waktu yang lalu dan saat ini belum banyak kita memaksimalkan waktu kita, sehingga kita pun tidak tahu besok. Tapi jikalau besok kita sadar dan ada kesempatan sehat, maka kita gunakan sisa waktu kita. Kalau tidak banyak, Allah jadikan pahalanya berlipat ganda. Itu karena rahimnya Allah Ta'ala. Allah tidak menghukum kesalahan dan waktunya banyak kecuali setimpal dengan kesalahannya. Kesempatan berikutnya itu berpeluang melipat gandakan pahala. Bukan tidak mungkin nanti apa yang sudah kita menyesal, merasa rugi, kehilangan, akan terkejar dengan amal kita. Habib tidak mau ceramah yang membuat sampean putus asa. Ya, sampean masih punya keyakinan, masih bisa istiqomah, memperbaiki yang kurang dengan ridha Allah, dengan berkah Allah, dengan rahmat Allah, dan dengan hidayah serta taufiknya. Amin Allahumma amin. Hada wa iyyakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, taqabbalallahu minkum.